Membela seseorang atas dasar kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Tetapi membela seseorang yang dulunya pernah kita caci maki, pernah kita hina dina dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Dan hal inilah yang dialami oleh para kader PSI hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Memang tidak mudah ketika kita membela seseorang yang dulunya pernah kita hina dina, pernah kita beri piagam kebohongan dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan oleh para kader PSI. Ketika ditanya balik oleh orang-orang yang benar, pada akhirnya mereka pun harus siap untuk menanggung malu. Hal inilah yang dialami oleh Ade Armando, Grace Natali, Mbak Samara, dan lain sebagainya dari kader-kader PSI ini. Dalam cuplikan video saya kali ini, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video yang sangat luar biasa. Luar biasa ketika Ade Armando, Grace Natali, Mbak Samara dipermalukan di depan orang banyak. Mereka benar-benar tidak bisa berkata apa-apa ketika track record atau rekam jejak mereka di masa lalu dibongkar kembali saat mereka harus berjuang untuk membela Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini, dan saya akan menanggapinya setelah kita menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kalau sekarang 2 putaran, Anda tuh harus sadar bahwa salah satu dari pendukung Ganjar atau pendukung Ganjar atau Anies akan lolos ke putaran kedua. Tapi cuma satu, either Ganjar atau Anies. Maka di putaran kedua, Anda harus siap-siap kalau Anda pendukung Ganjar, Anda harus pindah mendukung Anies. Kalau Anda pendukung Anies, Anda harus siap-siap pindah dukung Ganjar. Ya, siap-siap aja. Dikurung. Tunggu. Sabar. Kenapa lo teriak-teriak? Nggak apa-apa pindah. Kirain nggak mau. Yang penting nggak 2. Apa katanya? Nggak apa-apa, yang penting nggak 2 katanya. Iya, benar. Buat saya tuh juga nggak apa-apa. Aduh. Ya, nggak apa-apa kalau Anda bergabung. Tapi siap-siap nih ya, kalau Anda pendukung PDIP yang keras gitu ya, Anda nanti akan harus siap mendukung PKS. Ya, nggak apa-apa. Iya. Bentar. Fu, lu siap-siap diklaim bahwa forum ini forum oposisi ya. Itu dia makanya. Bang Ade, ini pertama kita tetap respectful ya sama Bang Ade sebagai individu. Ini semua orang-orang ini punya kegelisahan, kegundahan itu terhadap peran dan proses yang terjadi dalam demokrasi ya Bang Ade. Jadi ini saya mau klarifikasi itu dulu. Ini bukan personal. Ya. Ketika Pak Jokowi ingin 3 periode, saya tentang. Karena saya berkeyakinan matahari terbit dari timur bukan dari barat. Ketika penundaan pemilu saya tentang. Iya Bang. Ketika ada pelanggaran etika saya pun menentang karena saya ingin demokrasi ini menjadi alat kita bersama. Alat kita bersama sebagai sebuah bangsa membangun peradaban dan membangun kemajuan. Iya. Bang. Itulah kita membedakan teman-teman, saya ajak agar menjadi bagian dari pendukung. Terserah mau mendukung siapapun teman-teman, harus objektif, rasional,
dan jangan menjadi pemuja yang kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Memang pahit, pahit. Saya sudah melakukan itu 2 periode sebagai anggota DPR. Saya harus memegang teguh nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kemajuan, nilai-nilai peradaban yang harus diperjuangkan melalui politik di parlemen itu. Kalau saya menyampaikan empati yang tinggi kepada brother saya, Bung Ade, karena membela yang salah itu berat. Menjadi deterjen itu juga berat. Yang keluar busanya banyak, bersih kagak. Nah ini yang bahaya, hari ini lahir kembali. Yang disebut lanjutkan boleh, tapi jangan anaknya dong. Tolonglah. Karena itu melanggar etika kehidupan berbangsa. Melanggar TAP MPR soal penyelenggara negara yang bebas dari KKN. Termasuk juga merusak lingkungan, tahu nggak? Merusak generasi maksud saya. Mestinya teman-teman di depan saya inilah pemilik masa depan, tapi dirampas oleh satu orang menurut saya dengan mengubah konstitusi. Yang disebut oleh Pak Masinton sebagai asam sulfat. Racun itu, racun demokrasi. Itu racun demokrasi. Dan saya tahu adik-adik saya di depan saya ini yang menentukan nanti ke depan. Saya agak geser dulu duduknya. Ya geser. Full. Geser kalau perlu. Geser dulu, geser dulu. Ya, ikut di bawah. Karena saya yakin anak-anak muda di depan saya orang yang pro lingkungan, pro etika, pro konstitusi. Setuju korupsi? Setuju nepotisme? Setuju kolusi? Nah itu Bang Ade, saya pikir itu yang nggak boleh dilanjutkan. Tadi malam saya melihat potongan video seorang kakek-kakek namanya Ade Armando memprovokasi orang pendukung 03 dan 01 dengan bilang bagaimana nanti pendukung 03, 01 atau sebaliknya 01 dukung 03. Pendukung garis keras PDI Perjuangan dukungnya yang dipilih oleh PKS. Saya logikanya gimana ya si kakek ini, kok mulutnya bau jamban gitu. Dia lupa cebong sekarang sudah sama kampret gara-gara Samsul. Gimana dulu Ade Armando 2 periode maki-maki menghina Pak Prabowo, sekarang menjilat ludahnya sendiri, bahkan menjilat mungkin telapak kaki Pak Prabowo. Grace Natali, siapa lagi nih PSI ini mau bicara yang namanya apa idealisme, sampah. Kalian sudah melacurkan yang namanya idealisme. Mana piagam kebohongan itu? Sekarang kalian dukung siapa? Cebong-cebong yang sekarang bersatu di bawah para apa ini? Kampret. Aduh, kasihan deh lu. Ngaca. Adek ngaca lu, udah tua. Ngakunya dari partai anak muda. Anak muda apaan? Ngaca lu ya. Merdeka. Kali ini kita melihat sendiri bagaimana seorang Ade Armando benar-benar tak berkutik. Berkutik ketika track record atau rekam jejaknya masa lalu selama 2 periode. Dari 2014 sampai hari ini, dia selalu membela Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi ketika bergabung di Koalisi Indonesia Maju, Ade Armando sok jadi pahlawan. Disinilah kemunafikan, kelicikan yang diperjuangkan oleh Ade Armando hanya demi kepentingannya. Orang-orang PSI hari ini benar-benar dipermalukan. Karena dulu orang-orang PSI pernah memberikan piagam kebohongan kepada Bapak Prabowo Subianto. Tetapi hari ini mereka malah memuja-muji, mereka malah memperjuangkan, mereka malah membela
untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres tahun 2024 ini. Masih percayakah saudara dan saudariku dengan partai PSI? Kalau bagi saya tidak. Saya secara pribadi menilai bahwa partai PSI adalah partai yang penuh dengan kemunafikan, partai yang penuh dengan kelicikan, partai yang penuh dengan kebohongan dan kebobrokan. Dulu mereka berkata lain, tetapi hari ini mereka berbuat lain. Inikah partai yang katanya adalah partai orang muda? Inikah partai yang katanya memperjuangkan kebenaran dan keadilan di bangsa ini? Omong kosong. Jangan percaya dengan partai PSI. Dulu jujur ya, saya sangat tertarik dengan PSI. Tertarik karena mereka berani berjuang, berani bersuara untuk membela tentang kebenaran, melawan kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Tetapi hari ini orang-orang PSI sedang menjilat ludah mereka sendiri. Masih ingatkah ketika seorang Giring Ganesa bersuara keras dan lantang di hadapan Bapak Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa jangan pilih seorang pembohong, jangan pilih Bapak Anies Rashid Baswedan. Tetapi apa yang mereka lakukan hari ini? Apa yang mereka buktikan hari ini? Piagam kebohongan itu ternyata adalah piagam kebohongan bukan kepada Prabowo Subianto, tetapi lebih tepatnya kebohongan dari orang-orang PSI itu sendiri. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Jangan mau dikibulin. Dan hari ini kita rakyat Indonesia diberitahu bahwa orang-orang PSI berjuang, orang-orang PSI bersuara, hanya kemunafikan, hanya bentuk kelicikan mereka demi meraup kekuasaan, demi memperoleh jabatan, demi masuk ke parlemen. Itu adalah fakta yang sesungguhnya. Selanjutnya, saya ingin menyajikan cuplikan video, yakni Grace Natali dan Mbak Samara. Apa kira-kira yang akan kita lihat dalam cuplikan video berikut ini? Mari kita simak bersama-sama. Kalau Prabowo kayaknya banyak yang salah nih, sampai saya lihat ini ada kebohongan ya. Kebohongan. Jadi memang Prabowo ini tukang bohong ya. Kami di PSI ya kita bikin semacam political trolling lah istilahnya. Political trolling dengan memberikan penghargaan gitu kepada Pak Prabowo. Kebohongan itu kalau kita biarkan dan tidak kita klarifikasi dan tidak ada yang mencoba untuk melawan itu, maka kebohongan selama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau. Dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Yang kedua, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies Gubernur DKI Jakarta namanya Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pak Anies menyerang, membabi buta Pak Prabowo dalam debat pertama dan debat ketiga. Udahlah kak, udah tua loh, udah tahu kita mana yang baik dan benar. Padahal di 2019 kakak itu udah tahu mana yang benar. Kenapa sekarang berpaling ke dia? Dibayar. Kalau masalah Pak Prabowo yang mengusung Pak Anies jadi gubernur itu sebenarnya Pak Prabowo maunya Pak Sandi yang mau jadi gubernur. Terus Pak Sandi mengalihkan ke Pak Anies. Bahkan sampai 2 jam mau daftar ke KPU, Pak Prabowo belum setuju kalau Pak Anies yang jadi gubernur. Nah, kalau memang Prabowo yang mengusung Anies, udah dari dulu Pak Prabowo itu mengusung Pak Anies, bukan mengusung Pak Sandi gitu. Kalau masalah debat serang, ya namanya itu kan di debat. Di debat itu kita harus saling serang.
saling adu argumen. Ya kalau diserang ya diserang balik. Jangan nangis. Kalau takut debat, gak usah ikut debat, joget aja. Jadi kita pasti cepat atau lambat kalau tidak menambah secara masif atau membuat lumbung pangan, kita pasti akan tiba pada posisi kita akan krisis pangan. Jadi Anda ini udah ngata-ngatain dan memframing buruk pada seseorang yang berbuat demi bangsa dan negara pakai uangnya sendiri. Enggak. Itu malah lebih parah lagi. Masa kebijakan negara dibayar pakai uang sendiri? Transparansinya dari mana? Masa ya memang pakai uang sendiri. Nggak boleh dong. Pakai uang sendiri, tidak ada kerugian negara. Kok nggak boleh? Mau berbuat baik buat bangsa dan negara karena ketahan COVID, anggarannya direlokasi, nggak boleh katanya. Dan malah dia kata-katain sama dia. Ini memang kalau PSI belum masuk parlemen begini. Tadi menuduh parlemen Masinton bahwa dia melanggar etika, itu memang tugasnya anggota DPR sama tugasnya anggota DPR untuk ngata-ngatain menteri. Bukan begitu, dia mengkritisi. Jadi makanya masuk parlemen biar tahu. Contoh tadi, pakai uang negara buat kepentingan pribadi nggak boleh. Itu aturan. Kok pakai uang negara, pakai uang pribadi? Uang pribadi buat kepentingan nggak boleh itu, nggak boleh. Bang Masinton. Nggak boleh, makanya Tidak ada kerugian negara di saya sana. lanjutkan lagi. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih parah. Ya kan, pergi berjalan ke kota Tegal, pulangnya mampir ke pasar beli celana jeans. Kalau yang namanya tambang ilegal sudah pasti nggak punya izin. Jadi masa tambang ilegal mengatasinya dicabut izinnya? Ya izinnya memang nggak ada yang namanya tambang ilegal. Itu lebih parah menurut saya daripada yang tadi flash. Bang Masinton. Iya. Prof Mahfud juga sempat mention soal food estate. Silakan. Iya, jadi ini tugas yang berat memang sama si mbak-mbak ini karena Saya nggak merasa berat, Bang. Karena memang ya harus mencuci orang yang melanggar etik. Nah, sehingga kemudian tadi sampai penjelasan tentang food estate yang gagal itu kemudian dengan menggunakan uang sendiri. Ya. Oke. Ini kita pegang aja nanti ini dulu. Jadi, ya, harus dibedakan, Mbak, tugas parlemen ya dengan eksekutif, legislatif dan eksekutif. Jadi kalau PSI belum pernah di DPR, berjuanglah masuk ke DPR karena memang DPR itu dibayar untuk mengawasi ya. Jadi yang kita awasi itu adalah sikap dan kebijakan pejabatnya, bukan orangnya. Jadi bedain orang sama pejabatnya ya. Yang kita kritik itu pejabatnya, Mbak. Jadi dibedain. Nah kemudian tadi ini katanya beretika enggak itu? Saya anggota DPR, pendukung pemerintah, ya. Ini konsisten nih, Mbak. Bukan seperti berdua nih ya. Kemarin-kemarin caci maki Prabowo, kemudian dukung sekarang ya. Jadi kita politik itu belajar konsistensi, Mbak. Ya, konsistensi. Ya, kalau mau dukung saja. Bang Masinton, cawapres Anda juga dulu tim sesnya Pak Prabowo, Bang Masinton. Loh, saya ini juga pernah kami mendukung Bu Mega ketika sama Pak Prabowo. Ya udah kalau gitu nggak usah ngomong konsistensi. Jadi yang saya tanyakan itu sikap personal kalian, gitu loh. Oke, poinnya Bang Masinton. Jadi kalau saya mengkritik itu adalah kebijakan, bukan kepada orang. Jadi kalian bedain tuh. Ya. Nah jadi ya agar bisa dibedakan mana kritik terhadap kebijakan, mana yang terhadap orang. Cara kemarin itu tidak ada perdebatan dimanapun di dalam harusnya itu sebagai panggung orang-orang yang bermartabat, kemudian menjadi recehan begitu loh. Supaya nggak repetisi, Bang Masinton, cara yang mana maksudnya, Bang? Yang menurut Anda keliru itu cara yang mana? Lah, lihat begini yang mencari etika yang hilang itu, yang nggak punya etika tadi itu. Maju ke depan. Nah kemudian maju ke depan, kemudian menanyakan catatan itu tuh enak ya Caimin ini. Itu nggak ada itu dalam perdebatan apapun. Orang mau mencatat mau apa itu buah pikiran. Bukan yang dihafalkan, buah pikiran penting tuh dicatat kan, ya. Sebagai pengingat. Nah jadi buat teman-teman ya, belajarlah, nggak usah cari pembenaran apa segala macam lah, pakailah hati nurani. Lihat kalau ada anak-anaknya teman-teman tuh kelakuannya sengak begitu itu, teman-teman nggak ajarkan. Oke. Kayak gitu loh. Ini sama.
Membela orang yang salah itu memang sangatlah sulit. Dan satu poin penting yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu itu, dalam politik itu harus konsisten. Di sini kita sedang dipertontonkan oleh Grace Natali dan Mbak Samara, yang menurut saya pintar-pintar bodoh. Pintar karena mungkin secara intelektualitas Grace Natali dan Mbak Samara ini adalah orang-orang yang hebat sebenarnya. Bodohnya karena mereka telah membela orang yang salah untuk menjadi benar. Orang-orang PSI seperti Ade Armando, Grace Natali, dan Mbak Samara ini, menurut saya adalah mereka-mereka yang pengecut, yang tidak konsisten, yang iso dele sore tempe. Inilah manusia-manusia seperti ini. Padahal dulu mereka mencaci maki menghina dina Bapak Prabowo Subianto. Imbasnya seperti di debat forum publik seperti ini, dalam diskusi publik seperti ini, mereka malah dipermalukan. Dan ini menjadi satu catatan penting untuk kita semua, bahwa jika memang dalam dirimu sudah berjuang untuk membela yang baik dan benar, pertahankan itu. Suarakanlah yang baik, belalah yang benar. Itu adalah poin pentingnya. Jangan hari ini kita bela yang baik dan benar, lalu besok kita harus membela orang yang salah untuk dibenarkan. Hilanglah reputasimu. Saudara, dunia politik itu memang kejam, sangat kejam. Rekam jejak digital juga sangat dan amatlah kejam. Jadi, kalau mau masuk dalam dunia politik, jangan jadi manusia pelin-pelan. Tidak boleh. Konsisten. Kalau mau jadi oposisi, silakan jadi oposisi. Kalau memang dari awal selalu berjuang untuk membela orang yang salah untuk dibenarkan, silakan, itu harus konsisten. Jangan seperti Ade Armando, seperti Grace Natali, seperti Giring Ganesa, seperti Mbak Samara ini. Dulunya mereka kata-katain Bapak Prabowo Subianto, tahu-taunya hari ini mereka mendukung Bapak Prabowo Subianto. Siapa kira-kira yang paling pengecut di sini? Siapa kira-kira yang paling munafik di sini? Bapak Prabowo Subianto ataukah orang-orang PSI ini? Mari kita gunakan logika akal sehat kita, dan saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia jangan mau dikibulin oleh orang-orang PSI seperti ini. Jangan sampai kita menjadi korban dari ambisiusnya mereka untuk masuk menjadi penguasa di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Terus ada juga Mas Dede Prayudi, jubir TKN Prabowo Gibran dari Partai Salah Input. Dari Partai Salah Input. Bukan. Udah dibenerin ya? Bukan. Udah dibenerin ya? Iya, jadi dari 180.000 jadi 24 miliar. Bayangin, partai 2 kali nggak lolos parlemen, tapi dana kampanyenya nomor 2 terbesar setelah PDI Perjuangan yang udah the ruling party 10 tahun. Kira-kira duitnya dari mana, Dok? Kalau bukan dari oligarki. Aku nggak siap seserem itu sih. Sekarang gini deh, sekarang gue mau nanya sama Mas Uki, kalau ketua umumnya bukan anaknya presiden, emang bisa punya dana kampanye 24 miliar? Apa prestasi Prabowo, sebutkan satu saja. Oke, cuma Pak Prabowo yang pantas diberikan penghargaan atau dinobatkan sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Teknologi apa? Teknologi tanam singkong tumbuh jagung. Dan ini ya, teknologi ini emang benar-benar harus dirahasiakan, karena kalau sampai tersebar ke negara luar sangat bahaya, akan dicontoh itu. Jangankan negara lain ya, rakyat sendiri aja nggak dikasih tahu loh. Ini contohnya ini ya. Ini udah tak coba ini ya, ini nanam singkong ini. Tumbuhnya singkong juga ini. Sampai sekarang misterinya belum terpecahkan ini. Sampai sini paham kan?
kehebatan Pak Prabowo? Saya NTT dan saya 100% no Prabowo Gibran. Saya Indonesia dan saya 100% no Prabowo Gibran. Ada banyak alasan kenapa saya berkata saya 100% no Prabowo Gibran. Salah satu alasan yang paling kuat adalah saya mempunyai mimpi bahwa suatu saat nanti anak muda dari NTT yang memiliki mimpi untuk menjadi pemimpin di negara ini, menjadi Presiden Republik Indonesia, bisa mewujudkan mimpinya atau setidaknya memiliki secercah harapan untuk mewujudkan mimpinya menjadi pemimpin di negara ini, Presiden Republik Indonesia. Namun, jika saya salah memilih, jika saya memilih pasangan calon presiden yang memiliki track record dinasti, maka suatu saat nanti anak-anak muda dari daerah saya tidak mempunyai secercah harapan untuk mewujudkan mimpinya menjadi pemimpin di negara ini, menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena apa? Karena jika saya memilih calon presiden yang mempunyai track record dinasti, maka saya sudah tahu dari sekarang bahwa sang raja memiliki 2 putra mahkota dan seorang cucu. Sehingga 10, 20, atau bahkan 50 tahun lagi tidak ada anak muda dari NTT atau dari daerah saya yang memiliki harapan, bahkan harapan pun tidak punya untuk menjadi seorang pemimpin di negara ini. Itulah alasan kenapa saya berkata saya 100% no Prabowo Gibran. Jadi, untuk anak muda di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, jika kalian mempunyai mimpi untuk suatu saat nanti menjadi pemimpin di negara ini dan menjadi Presiden Republik Indonesia, maka ingat, jangan salah pilih mulai saat ini. Jangan memilih pemimpin yang mempunyai track record dinasti. Karena suatu saat nanti yang perlu kalian ingat adalah bahkan harapan pun kalian tidak punya. Saya mengajak teman-teman semua, mari mulai dari sekarang, jangan kita kuburkan mimpi anak-anak muda atau mimpi anak cucu kita untuk menjadi pemimpin di negara ini, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Mari kita hidupkan harapan itu dengan berkata, no dinasti dan salam 4 jari. Jadi, mulai dari sekarang katakan salam 4 jari. Mari kita cegah dinasti atau politik dinasti mulai dari saat ini. Katakan salam 4 jari. See you. Capek-capek kuliah komunikasi, malah pilih yang sukanya ngancam jurnalis dan media. Yang bener aja. Rugi dong. Capek-capek kuliah hukum, milihnya pelanggar konstitusi. Yang bener aja. Rugi dong. Capek kuliah farmasi, dukungnya yang nyuruh ibu hamil konsumsi asam sulfat. Yang bener aja. Rugi dong. Capek kuliah peternakan, dukungnya yang mau impor sapi 1,5 juta dari India. Yang bener aja. Rugi dong. Capek-capek kuliah teknik, dukungnya yang hilirisasi ugal-ugalan. Yang bener aja. Rugi dong. Kuliah psikologi, milihnya yang bilang depresi karena kurang gizi. Yang bener aja. Rugi dong. Kuliah pariwisata, tapi dukungnya yang naikin pajak hiburan 40-75%. Yang bener aja. Rugi dong. Kuliah ekonomi, pilihnya yang naikin pajak rakyat buat naikin gaji pejabat. Yang bener aja. Rugi dong. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja dengan cuplikan-cuplikan video ini pilihan kita semakin mengerucut. Carilah pemimpin yang berkualitas. Pilihlah pemimpin yang benar-benar dia punya niat, dia punya track record yang bagus untuk membangun bangsa dan negara ini. Dalam cuplikan video di season terakhir ini, kita benar-benar dikejutkan dengan dana kampanye dari PSI yang mencapai
24 miliar rupiah. Keren ya. Apakah ini hanya karena ketua umumnya adalah anak dari seorang Presiden Joko Widodo? Ataukah ada hal-hal lain sehingga berdampak dana kampanye yang begitu luar biasa dan berada di posisi urutan kedua, mengalahkan Partai Gerindra, mengalahkan Partai Golkar, mengalahkan Partai PAN, mengalahkan Partai Perindo, mengalahkan Partai Hanura dan lain sebagainya. PSI berada di urutan kedua, dana kampanye terbesar setelah PDIP. Keren ya. Tetapi pesan saya kepada Gen Z, kepada orang-orang muda, kepada kaum milenial, jangan mengikuti track record atau rekam jejak dari orang-orang PSI seperti Ade Armando, Grace Natali, Giring Ganesa, dan Mbak Samara tadi, yang menunjukkan tentang kemunafikan dan kepengecutan mereka, yang menunjukkan tentang kelicikan mereka dalam dunia politik, menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak konsisten untuk membangun bangsa dan negara ini. Iso dele sore tempe, mungkin itu adalah kata yang tepat untuk disematkan ke dalam mereka-mereka yang tidak konsisten seperti ini. Semoga saja kita berjuang bersama-sama untuk selalu menyuarakan tentang kebaikan dan kebenaran, bahwa di Pilpres tahun 2024 ini kita juga harus mampu untuk memilih orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memang benar-benar dia itu punya hati untuk merakyat, untuk memajukan bangsa ini, untuk mendengar keluh kesah dari rakyatnya dan lain sebagainya. Mari, pilihlah pemimpin yang berkualitas. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menyadarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Jangan tiru mereka.